Bisa nggak sih jadi kaya dengan gaji kecil? Kebanyakan orang pasti langsung bilang, mustahil. Tapi, dalam pembahasan kali ini, kita akan buktikan kalau masalahnya bukan di gaji Anda, tapi di cara kita memahami uang. Kita akan bedah strategi nyata yang beneran berhasil, dimulai dari sekarang dengan apapun yang Anda punya. Dengar kutipan ini kayaknya nyelekit banget ya. Tapi coba deh kita renungin sejenak. Ternyata ada semacam matematika atau sebuah sistem tak terlihat yang bikin orang terus-terusan kejebak. Sampai kita bongkar dan perbaiki sistem ini, kenaikan gaji sebesar apapun rasanya nggak akan pernah cukup. Oke, kita bedah sekarang. Apa sih matematika ini sebenarnya? Jadi, ini bukan soal nominal di slip gaji Anda. Masalahnya tuh lebih dalam dari itu. Semua balik lagi ke satu pilihan fundamental yang kita hadapi setiap hari. Pilihan antara dua jenis rasa sakit. Coba dibayangin gini, rasa sakit disiplin, misalnya nabung pas lagi pengen belanja atau nolak ajakan nongkrong, itu sakitnya sekarang, tapi bebannya enteng. Nah, bandingin sama rasa sakit penyesalan. Ngelihat ke belakang di umur 65 tahun dengan tabungan nol besar, itu bebannya beratnya bertonton dan bakal kita pikul seumur hidup. Mau nggak mau, kita semua harus pilih salah satu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat. Tonggak pencapaian besar yang pertama. Bagian ini tuh brutal, lambat, dan rasanya nyiksa banget. Tapi, ini adalah titik baliknya. Dan ngerti kenapa ini susah banget adalah kunci buat bisa ngelewatinnya. $100.000. Angka ini goal pertama kita yang paling besar. Dan ada alasan kuat kenapa rasanya kayak mimpi buruk buat nyampe ke sini. Kebanyakan orang nyerahnya ya di sini. Coba kita bayangin realitanya. Anda bakal jalan kaki pas teman-teman udah pada nyetir. Anda bakal ngelewatin makan-makan biasa bareng teman. Anda harus bilang enggak ke hal-hal yang kelihatannya sepele. Dan ini bukan seminggu 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Jujur aja, Anda bakal kelihatan aneh di mata teman-teman. Ini bukan lagi soal duit, ini soal mental, soal tekanan sosial. Nah, disinilah pertarungan sesungguhnya. Kebanyakan orang gagal di sini bukan karena nggak punya duit, tapi karena nggak tahan ngerasa beda. Tapi, ini dia hadiahnya. Setelah semua perjuangan itu, lihat apa yang terjadi. Begitu Anda nyentuh angka itu, mesin kekayaan Anda langsung nyala. Lihat deh grafiknya, dari $100.000 tanpa nambah speser pun bisa jadi lebih dari $670.000 dalam 20 tahun. Gila kan? Perjuangan di awal itu kayak bahan bakar roket buat masa depan kita. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyampe ke angka ajaib $100.000 itu? Jawabannya tuh bukan mulai dari nambahin uang, tapi dengan ngerombak total cara kita mikir dan bertindak soal uang. Ada 3 pergeseran fundamental yang harus kita lakuin, sekarang juga. Ini dia, kuncinya bayar diri Anda terlebih dahulu. Kebanyakan orang kan gini, dapat gaji, bayar kosan, bayar cicilan, jajan kopi, terus sisanya baru ditabung kalau ada sisa. Salah, kita harus balik logikanya. Anggap masa depan Anda itu tagihan nomor 1, yang paling penting dan gak bisa ditawar. Jadi bukan nabung sisa pengeluaran, tapi belanja sisa tabungan. Ada cerita keren nih dari Charlie Munger, partnernya Warren Buffett. Dia itu tinggal di rumah yang sama, yang sederhana, selama hampir 70 tahun. Padahal teman-temannya udah pada bangun rumah yang makin gede, makin mewah. Dan anehnya, kata Munger, mereka malah jadi makin gak bahagia. Intinya apa? Jangan kejebak sama gaya hidup cuma buat kelihatan sukses. Kekayaan sejati itu dibangun diam-diam, bukan buat pameran. Pasti banyak yang mikir, gimana mau nabung, duitnya aja pas-pasan. Beneran? Coba deh, saya tantang Anda. 1 bulan aja, catat setiap rupiah yang keluar. Bukan buat ngejudge diri sendiri, tapi jadi kayak detektif buat keuangan pribadi. Anda bakal kaget nemuin kebocoran-kebocoran kecil yang diam-diam nyedot dompet Anda. Oke, kebiasaan udah mulai dibenerin, kebocoran udah ditambal, sekarang kita punya modal buat kerja. Pertanyaannya, gimana cara ngubah modal ini jadi mesin duit yang kerja buat kita 24/7? Nah, disinilah kita ngomongin aturan mainnya. Kutipan ini tuh nusuk banget tapi bener. Leverage atau gampangnya utang konsumtif itu pembunuh kekayaan nomor 1. Gak akan bisa maju kalau tiap bulan harus bayar bunga kartu kredit yang belasan %. Secara matematis, mustahil. Jadi, hindari utang jenis ini kayak wabah. Ini dia jantung dari mesin kekayaan kita. Bunga majmuk. Aturan nomor 1-nya simpel banget. Jangan pernah diganggu. Setiap kali Anda narik duit investasi buat beli sesuatu yang nggak penting, Anda bukan cuma ngabisin duit itu, Anda ngebunuh semua calon anak cucu duit itu di masa depan. Serius deh, di dunia investasi, sabar itu seringkali jauh lebih penting daripada pinter. Dan ini mungkin bagian yang paling nggak seru tapi paling krusial.
investasi terbaik Anda itu apa? Bukan saham-saham roket yang lagi heboh diomongin, tapi sesuatu yang membosankan. Yep, reksadana indeks. Nggak seksi, nggak bisa dipamerin, tapi ini strategi yang secara matematis terbukti paling berhasil buat kebanyakan orang dalam jangka panjang. Ngebangun kekayaan itu satu hal. Nah, mempertahankannya itu cerita lain lagi. Bagian terakhir ini soal mindset dan prinsip supaya kekayaan Anda itu bisa awet dan terus tumbuh puluhan tahun ke depan. Ini dia nih, pembunuh kekayaan paling licik, inflasi gaya hidup. Bayangin Anda lagi lari di treadmill, terus Anda dapat kenaikan gaji, terus kecepatannya Anda naikin. Hasilnya, Anda tetap lari di tempat yang sama, cuma makin capek. Kuncinya gini, pas pendapatan naik, biarin pengeluaran Anda tetap di kecepatan yang sama. Nah, celah antara pendapatan sama pengeluaran itu, disitulah kebebasan finansial lahir. Yuk, kita ubah definisi pamer atau flexing. Pamer yang sesungguhnya itu bukan mobil mewah, tapi ketenangan batin karena nggak pusing soal tagihan. Punya kendali penuh atas waktu kita sendiri, itulah kebebasan. Ini konsep kekayaan tersembunyi, kaya tanpa perlu nunjukin ke siapa-siapa. Nah, ini rangkumannya. Jadi kaya itu ternyata bukan soal melakukan satu langkah jenius, tapi soal konsisten gak ngelakuin hal-hal bodoh. Coba lihat daftarnya. Utang konsumtif, gangguin proses compounding, belanja buat pamer, investasi di sesuatu yang kita nggak ngerti. Setiap poin ini tuh kayak ranjau darat. Gak perlu jadi jenius, cukup hindari ranjau-ranjau ini dan kita bakal nyampe tujuan. Jangan pernah ngandelin niat atau tekad. Kenapa? Karena tekad itu bisa hilang pas kita lagi capek atau stres. Solusinya, bangun sistem yang jalan sendiri. Otomatiskan transfer tabungan dan investasi pas hari gajian. Jadi, kekayaan kita terus nambah bahkan pas kita lagi nggak mikirin. Sistem selalu ngalahin niat, setiap saat. Kekayaan finansial itu sering kali ngikutin kekayaan intelektual. Orang-orang sukses itu mesin pembelajar. Mereka baca buku, bukan cuma nge-scroll medsos tanpa henti. Mereka terus-menerus investasi ke aset paling penting, pikiran mereka sendiri. Pengetahuan itu investasi dengan imbal hasil paling tinggi. Jadi, pada akhirnya kita balik lagi ke pilihan di awal tadi. Kita semua pasti akan ngerasain sakit, mau gimana pun juga. Pertanyaannya tinggal, sakit yang mana yang mau kita pilih? Sakitnya disiplin yang ringan dan sebentar sekarang, atau sakitnya penyesalan yang beratnya bertonton dan seumur hidup nanti? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.